mutlaqah, mutlak. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah. Wa ulil amri minkum muqayyad. Taatlah kepada pemerintah kalau dengan syarat pemerintahnya baik. Kalau nggak baik jangan ditaatin. Tapi kalau taat pada Allah, taat pada Rasulullah, mutlaqah. Wa ulil amri minkum muqayyadah. Ada lagi perintah umum, ada perintah khusus. Aqimus sholah, perintah umum siapa saja, kapan saja, di mana saja, wajib sholat. Tapi perintah perang khusus kalau lagi pernah wajahidu wa qatilu walladzina ukhriju min darihim wa qatalu fi sabil wa qutilu au kafir an sayiatin wa adkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Barang siapa keluar dari rumah membunuh orang musyrik, orang kafir atau dibunuh, surga balasannya. Keluar dari rumah bawa bom, ngebom. Kalau lagi perang, namanya perintah khusus, bukan umum. Kalau sholat umum, kalau perang jihad khusus. Ada ayat hakiki, ada majazi, realistis dan metaforis. Yang metaforis, yadullah fauqa aydihim, tangannya Allah di atas tangannya orang kafir, bukan tangan. Allah nggak punya tangan. Qudratullah maknanya, kekuasaan Allah. Wajah rabbuka wal malaku soffan soffa, malaikat baris nanti di akhirat, malaikat baris. Wajah rabbuka, Allah datang, periksa barisan. Apel merah putih pagi Senin apa? Inspektur upacara apa? Yang datang bukan Allah. Wajah rabbuka ay wajah amru rabbik, perintahnya yang datang. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua yang di muka bumi akan mati, akan hancur kecuali mukanya Allah. Bukan muka. Allah nggak punya muka. Zatnya. Paham boten? Baru ada nahu itu setelah orang baca Quran salah. Orang Arab nggak ngerti nahu. Ngerti. Rasulullah nggak ngajarin. Sahabat nggak ngajarin tata khobar, fa'il maf'ul. Yang pertama ngarang ilmu nahu menggagas Imam Amr bin Qumbur. Siapa? Imam Sibaweh. Bukan orang? Betul. Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijriah. Sedih, prihatin. Banyak hadis palsu. Rasulullah bohong. Demi bisnis, demi suku, demi apalah, politik. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz memanggil seorang ulama namanya Syihabuddin Romahurmuzi. Siapa? Syekh, bisa nggak bikin ilmu metode yang menseleksi hadis, mana yang benar, mana setengah benar, mana yang kurang benar, mana yang sama sekali nggak benar? Insya Allah. Seminggu jadi ilmunya, menghadap khalifah. Sudah jadi ilmunya. Apa namanya? Mustalahil hadis. Hadis sahih kalau memenuhi 4 syarat. 1, antara murid dan guru ketemu. Seperti saya ngomong, kata Gus Dur, sahih kalau saya ketemu. Tapi kalau saya ngomong kata Mbah Hashim Asy'ari, bohong, saya nggak ketemu kok. Nah, yang sahih kalau saya mengatakan kata Gus Dur, mutasil. Murid dan guru mutasil. Nomor 2, gurunya dhabit, tidak pernah lupa, apalan orang kesampaian. Nembe mingkem sekalian. Nomor 3, thiqah, tidak pernah nglakoni barang si remeh-remeh. Dosa kecil apa? Nyolong sendal di masjid. Gak pernah si gurunya ini. Nomor 4, adil kelakuannya. Baru sahih. Kurang 1, turun hadis hasan. Kurang 2, turun hadis dhaif. Dhaifnya mauquf, maqtu', munqati', mursal, mu'allal, mu'an'an, mungkar. Coba tanya pada orang itu gereja, ada nggak metode menseleksi Injil, mana yang benar, mana yang kurang benar? Tanya, ada nggak itu? Nggak ada, nggak punya ilmu ini, nggak ada. Hanya di Islam. Imam Syafi'i, cerita Imam Syafi'i doa ini panjang. Imam Syafi'i orang Gaza, orang mana? Palestina yang sedang digempur Israel nih, bukan orang. Imam Malik orang Madinah, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal orang Baghdad.
ahli hadis 10, satu pun tidak ada orang Yaman. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Darimi, Daruqutni, Ibnu Khuzaimah, Hakim, Ahmad bin Hanbal. 10 ahli hadis, satu pun gak ada orang Yaman tuh. Bukhari Uzbekistan, Tirmidzi juga ya sekitar situlah. Imam Muslim Afghanistan, sekarang Afghanistan. Imam Syafi'i suatu ketika mendapat surat dari gubernur namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Siapa namanya? Imam Syafi'i nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Lahir tahun 150 Ghazah, wafat tahun 204, 54 umurnya cuma, di Fustot, Kairo, Mesir. Dapat surat dari gubernur, dibaca, Syekh, saya ingin paham syariat Islam dengan benar. Gimana Syekh? Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Robi' bin Sulaiman Al-Muradi. Siapa? Robi sini, muridnya itu, murid sini. Ada surat dari gubernur. Ayo kita balas yuk. Naktub Arisalah. Nusrat yang balas. Imam Syafi'i ngendikan, imla dikte, Robi nulis. Suratnya Imam Syafi'i kepada gubernur Abdurrahman Al-Mahdi akhirnya berjumlah 300 halaman. Itulah kitab Ar-Risalah. Awal mula ada ilmu usulul fiqh. Gubernur, kalau sampean pengen paham syariat Islam, pertama harus paham ayat Quran. Ayat adalah Quran tidak satu tipe, tapi berbagai tipe. Ada muhkamah, sudah baku, qul huwallahu ahad, dah gak usah tafsir. Ada mutasyabiah, remeng-remeng. Aula mastumun nisa, suami istri punya wudu, senggolan batal wudune. Kata Syafi'i, senggolan sengaja nggak sengaja, syahwat nggak syahwat batal. Kakek-kakek dan nenek-nenek orang sengaja senggolan, wudunya batal. Syafi'i. Kata Imam Malik, kalau syahwat, kalau enggak. Kata Imam Hambali, la masa saling, kalau saling merangkul, saling baru batal. Kalau satu sisi aja nggak batal. Kata Imam Abu Hanifah, suami istri punya wudu, ciuman, syahwat, sengaja tidak batal. Kecuali yang satu baru batal. Ngerti yang satu? Ngerti yang satu? Orang patah jawab. Ngerti buat yang satu? Apa itu? Kalau satu baru batal. Kalau yang belum yang satu belum batal. Itu Imam Abu Hanifah. Itu namanya ayat mutasyabihah. Ada ayat apa? Mutlaqah, ada ayat muqayyadah. Yang mutlaqah atii'ur rasul wal amri min atii'u Allah wa atii'ur rasul, atii'u Allah wa atii'ur rasul, mutlaqah, mutlak. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Wa ulil amri minkum, muqayyad. Taatlah kepada pemerintah kalau dengan syarat pemerintahnya baik. Kalau nggak baik jangan ditaatin. Tapi kalau taat pada Allah, taat pada Rasulullah, mutlaqah. Wal amri minkum muqayyadah. Ada lagi perintah umum, ada perintah khusus. Aqimus shalah, perintah umum siapa saja, kapan saja, di mana saja wajib sholat. Tapi perintah perang khusus kalau lagi pernah wajahidu wa qatilu walladzina ukhriju min darihim wa qatalu fi sabil wa qutilu au kafir an sayiatin wa adkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Barang siapa keluar dari rumah membunuh orang musyrik, orang kafir, atau dibunuh, surga balasannya. Keluar dari rumah bawa bom, ngebom. Kalau lagi perang, namanya perintah khusus, bukan umum. Kalau sholat umum, kalau perang jihad khusus. Ada ayat hakiki, ada majazi, realistis dan metaforis. Yang metaforis, yadullah fauqa aydihim, tangannya Allah di atas tangannya orang kafir, bukan tangan. Allah nggak punya tangan. Qudratullah maknanya, kekuasaan Allah. Wa jaa rabbuka wal malaku soffan soffa.
Malaikat baris nanti di akhirat, malaikat baris, wajah Arab buka, Allah datang, periksa barisan, apel merah putih pagi Senin apa? Inspektur upacara apa? Yang datang bukan Allah. Wajah Arab buka wajah amru rabbik, perintahnya yang datang. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua yang di muka bumi akan mati, akan hancur kecuali mukanya Allah, bukan muka. Allah nggak punya muka, zatnya. Paham boten? Ini namanya majaz. Ada lagi ayat Quran yang nasikhah dan mansukhah dan seterusnya lah. Sudah paham Quran belum cukup, kata Imam Syafi'i, harus paham hadis. Karena di Quran hanya perintah umum, aqimus sholah, aqimus sholah, aqimus sholah, yuqamunas sholah, yuqimunas sholah. Perintah sholat. Tapi di Quran tidak ada ayat yang menjelaskan berapa kali sholat sehari semalam. Ada nggak? Sholat itu 5 kali. Di Quran ada di Quran? Yang bilang ada nggak bisa baca Quran, nggak pernah itu. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wonten di Quran ibu? Betul wonten. Yang ada cuma harus sholat, wajib sholat. Kalau nggak sholat masuk neraka sakor. Yang lupa sholat gimana? Masuk neraka sholatihim sahun. Begitu pentingnya sholat, Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat dan nama sholat. Hadis wonten furidat alaikum khamsu maktubat adz-dzuhur wal 'asr wal maghrib wal isya wal fajar. Diwajibkan kepada kamu sekalian 5 kali sehari semalam, zuhur, asar, maghrib, isya, fajar. Hadis bukan Quran. Sudah paham hadis, nah hadis pun ada 4 grade. Mutawatir, masyhur, aziz, ahad. Kalau rinci 2 tahun 4 semester dikira gampang apa? Sudah paham Quran, sudah paham hadis, belum cukup. Kata siapa? Imam Syafi'i. Sudah paham Quran, sudah paham hadis, belum cukup. Akal harus dipakai. Akal ulama juga akal yang persawahan. Akal para mujtahid. Akal ulama ada kalanya ulama kumpul kolektif menghasilkan keputusan namanya ijma. Apa? Contohnya apa ijma? Contohnya arkanus sholati sab'ata asyar, takbiratul ihram, an-niyatu, al-qiyamu liman istata'a, qiraatul fatihati fihi, ar-ruku, al-i'tidal. Rukunnya sholat 17. Takbiratul ihram, niat, berdiri, baca Fatihah, ruku, tumaninah, i'tidal. Sepakat ulama. Di hadis tidak ada. Rukun sholat 17. Quran enggak ada, hadis enggak ada. Itu kesepakatan para ulama. Enggak usah taklid para Syafi'i, langsung saja Quran dan hadis. Sini saya tanya sini. Langsung saja Quran dan hadis. Hadis yang nomor 1 tuh hadis yang paling bagus. Hadis siapa? Imam Bukhari. Ya saya juga tahu, masa ketua PBNU nggak tahu hadis paling bagus Imam Bukhari. Saya juga tahu hadis yang paling bagus hadis Imam Bukhari. Tapi ente nggak tahu Ustaz, Imam Bukhari yang hafal hadis 600.000, yang hadis yang nomor 1 itu muridnya Imam Syafi'i, pinter. Kan ngomong goblok kayak Gus Miftah. Imam Bukhari ngaji Imam Syafi'i, sing hafal hadis 500.000. Paham betul? Ya udah, kalau At-Tirmidzi lah. Tirmidzi itu muridnya Ibnu Rahawayh. Ibnu Rahawayh muridnya Imam Syafi'i. Ya udah, Abu Dawud itu muridnya Imam Ali bin Hasan. Ali bin Hasan muridnya Imam Syafi'i. Ayo mau apa? Paham betul? Ya. Kalau akalnya ulama sendirian, individual, namanya qiyas. Apa? Ada 9 qiyas itu. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ari, iqna'i. Saya terangkan 2 saja ya, yang 7 kalau lagi nanti lah. Qiyas burhani, qiyas fakta. Sabu-sabu, heroin, kokain, ganja,
Haram, haram halal. Di Quran ada? Ada di Quran? Kok berani mengharamkan sama? Kok berani mengharamkan? Dasarnya apa? Hadis ada? Pak jawab. Wonten hadis wonten? Sabu-sabu haram, narkoba haram wonten? Kok berani mengharamkan sama? Pakai kias. Pakai apa? Namanya kias burhani. Hadza muskirun, ini barang memabokkan, namanya muqaddimah sughra, premis minor. Wa kullu muskirin khamrun, setiap yang memabokkan masuk golongan khamr, namanya muqaddimah kubra, premis major. Ya. Wa kullu khamrin haram, setiap khamr itu haram, namanya qaul syarih, legal statement. Fahadha haram, maka ini barang haram, namanya natijah sadiqah, positive conclusion. Kalau paham orang ini. Coba kalau gak pakai kias, ini barang memabukkan. Setiap memabukkan berarti masuk golongan khamr. Khamr di Quran ada, khamr di Quran ada, hukumnya haram. Berarti ini barang haram. Namanya kias burhani, fakta. Ada kias aulawi. Kias aulawi, nempeleng ayah ibu boleh enggak? Nempeleng ayah ibu boleh enggak? Quran tidak melarang. Yang dilarang Quran, wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar sama ayah ibu, kamu jangan bentak-bentak sama ayah ibu, dosa besar. Nah, kalau bentak-bentak saja haram, kalau ngomong kasar saja haram, lebih-lebih nempeleng, namanya kias aulawi, fabil aula. Jangan, ini yang haram cuma bentak-bentak, tempeleng enggak. Kita masuk rumahnya orang tua, ayah ibu, tempeleng aja, enggak usah ngomong. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kamu jangan mendekati zina. Apa? Jangan mendekati. Zinanya yang dilarang mendekati. Jangan mendekati zina. Zinanya fabil aula, lebih-lebih mendekati saja haram, apalagi namanya kias aulawi. Dengarkan, penting nih, dengarkan kesimpulan. Dengan adanya metode ijma dan qiyas, hasil akalnya ulama, lahirlah ilmu fikih. Ilmu fikih itu dari ijma dan qiyas. Dari Sapinah yang kecil sampai Majmu' 44 jilid, Mahalli 40 jilid, hasil dari ijma dan malah yang paling banyak qiyas. Ijma sedikit, qiyas paling banyak. Tanpa ijma dan qiyas tidak ada ilmu fikih. Kalau nggak ada ijma qiyas. Paham betul? Maka kalau kelompok organisasi yang nggak mau pakai ijma qiyas, nggak ngerti fikih. Coba kiai-kiai Munas, Musyawarah ulama, Nahdlatul Ulama, menjawab pertanyaan 15, 2 hari selesai. Karena ngerti ijma qiyas. Hukumnya cloning, hukumnya bunga bank, hukumnya keluarga bencana, hukumnya Jumat di kantor. Bukan masjid, di kantor, di Jakarta, Jumat di kantor-kantor. Gimana hukumnya? Kiai-kiai menjawab pertanyaan 15, 2 hari selesai. Kalau bukan ulama NU, 2 tahun belum selesai itu. Enggak, di Qurannya enggak ada, di hadis enggak ada. Ayo mau gimana? Jumatan di kantor. Iya kalau tanggal ngantor, kalau hari merah enggak ada Jumatan di situ. Ayo piye hukumnya Jumatan di kantor? Paling Jumatan katanya harus di masjid katanya, kata kitab fikihnya itu. Kalau bukan kiai, 2 tahun belum selesai itu jawabnya itu. Hukumnya Jumatan 2 kali, 2 shift. Karena pabrik kaca itu nggak bisa ditinggal. Jadi tinggal pabrik kaca, bikin kaca itu loh. Gimana kalau Jumatannya gantian, 2 rombongan? Ayo dijawab ayo. Jumatnya hukumnya bunga bank. Di Qurannya ada, riba itu haram, adhafan mudha'afah. Ya kalau bank kita kan nggak sampai berlipat-lipat, hanya berapa? 18% lah, nggak sampai 50% aja nggak ada. Hukumnya gimana? Ya Allah, Munas di Jogja itu, Muktamar Jogja, Muktamar Krapyak. Hukumnya bank syubhat,
halal sekali ya tidak, haram sekali ya, namanya haral. Halal karena tidak mencuri, tidak mendzalimi orang, tidak merampok. Haram karena kita tidak tahu perputaran uang itu, tahu ada bunga, nggak tahu untuk apa. Seandainya terang-terangan ini uang diputer dapat untung 20, dapat untung 30, ayo paruan, itu jelas itu namanya. Sama sekali nggak riba, sama sekali itu. Ini enggak, kita naruh uang di bank, tidur, tahu-tahu nambah ada anaknya. Paham betul? Itu halal apa haram? Tiba apa? Jadi apa? Halal. Halal sekali ya tidak, haram sekali ya. Sing melarat, buat terus seteng bank, ditaruh aja di laci lah, 200.000 paling. Tapi sing duit miliaran sampai triliunan, mau taruh di mana? Ya di bank, taruh di sorbantal. Paham betul? Terus melarat kayak pulau tak ngelaci beres paling 2 juta paling. Lah sing wong sugih konglomerat mau taruh di sorbantal triliunan. Mudah-mudahan apa saya sampaikan ada faedahnya. Pesantren harus betul-betul mempertahankan kitab kuning. Kitab kuning merupakan al-hisnul hasin, benteng yang kokoh mempertahankan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Insya Allah kalau nanti malam saya masih di sini, saya terangkan kitab kuning. Insya Allah. Syukran wa dumtum fil barakati wan najah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis salihah wa tahfadhna wa auladana min mahani wal fitan wa taj'alna wa iyyahum min ibadikas salihin. Inna nas'aluka bi maq'idil 'izzi min 'arsyik wa bi muntahar rahmati min kitabik wa bismikal a'la wa mazikal asna wa isyraqi nuri wajhikal adla wa bifadlikal karim majudikal amim wa bi kalimatika tammati lati la yujawizuhun nabar wa la fajir ya akramal akramin ya hasibu ya jalil an tusahhila umurana wa taqdiya hajatina wa tuballigha maqasidana min maqasid dunya wal akhirah. Allahumma inna nashkuru dha'fa quwwatina wa qillata hilatina wa hawanana 'alan nas ya arhamar rahimin. Anta rabbuna wa rabbul mustad'afin ila man takiluna ila wa'adna tahajjamunana am ila ajmalat umurana illa yakun bighadabun 'alaina fala nubali ghayra an na'afatka hiya awsa'u lana. Na'udzu bi nuri wajhika alladhi ashraqat adh-dhulumat wa asana 'ala amri dunya wal akhirah min an yanzila bina ghadabuk aw yahilla 'alaina sakhatuk lakal utba hatta tardu wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma innahu laysa fis samawati dawarat wa la fil ardi ghamarat wa la fil jibali madarat wa la fil bihari qatarat wa la fil uyuni lahadat wa la fil nufusi khatarat wa la fil ahsyari waraqat wa la fil asami harakat illa wa hiya bika 'arifat wa laka musyahidat wa 'alaika dalat wa fi mulkika mutahirat fa bil qudrati allati sakharta biha ahlal ardi was samawat sakhir li hadzal ma'had miftahul huda qulubal makhluqat sakhir jam'iyatina dzul ulama qulubal makhluqat sakhir lana qulubal makhluqat wa atif qulubal alamin bislana wa isna qabulan bisal ma'had rabbi yassir wa la tu'assir adna bil khair wal yatalattaf la yash'uranna bikum ahada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin nabil ummi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.